Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 490. Suara itu tidak jatuh. Dentang. Harvey meremas pedang pendekar pedang berpakaian hitam dengan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya. Kamu bukan manusia. Pendekar pedang berpakaian hitam itu memegang pedang yang patah, dan benar-benar ketakutan dan pingsan. Orang ini tidak hanya meraih pedangnya sendiri dengan tangannya, tetapi juga menghancurkan pedangnya sendiri. Apakah anak ini monster? Ayo pergi. Harvey meludahkan 3 kata dengan ringan, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan kemudian meninju dengan pukulan sederhana dan langsung. Bobobo. Pada saat pukulan itu mengenai, seluruh tubuh Harvey berkedut, tulang-tulangnya berkedut, otot-ototnya menggeliat, dan ada ledakan sonic boom. Dalam sekejap, kekuatan setiap otot, setiap tulang, dan bahkan setiap meridian terpengaruh, berkumpul di tinjunya, dan meledak. Ledakan. Dengan satu pukulan, udara dihancurkan, dan ruang di sisi ini mulai bergetar sedikit. Setelah fisiknya menerobos ke perubahan ketiga, Harvey merasa bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan fisiknya dengan lebih sempurna. Bahkan jika Anda tidak berubah menjadi tuan negara, Anda masih bisa mengerahkan setengah dari kekuatan daging. Jangan coba-coba membunuhku. Melihat pukulan Harvey, pendekar pedang berbaju hitam meraung marah, mengerahkan ki sejati di tubuhnya secara ekstrim, membentuk resistensi ki yang melindungi tubuh. Ledakan. Pukulan Harvey menghantam pelindung tubuhnya dengan keras, seperti pendobrak yang memukul lonceng besar yang dalam. Menjengkelkan, bumi berguncang, robek, dan runtuh. Namun, perisai yang menyebalkan ini sepertinya tidak rusak dengan cara apapun kecuali kejutan. Hahaha, nak, kamu tidak bisa membunuhku. Pendekar pedang berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat pukulan Harvey gagal menghancurkan ki pelindung tubuhnya. Tapi segera, tawanya berhenti tiba-tiba. Kak. Ada ledakan suara retak yang tajam, dan dengan kepalan tangan Harvey sebagai pusatnya, ada retakan di perisai yang menyebalkan ini, seperti kulit telur yang pecah. Segera setelah itu, hanya suara, boom, yang terdengar, dan ki pelindung tubuh yang kuat dan berat yang menyelimuti pendekar pedang berpakaian hitam itu meledak secara langsung. Perisai yang menyebalkan ini seperti selembar kertas, tidak dapat memiliki efek defensif. Mustahil, tidak mungkin. Pendekar pedang berbaju hitam itu berteriak ketakutan dan bersiap untuk mundur. Namun, sudah terlambat. Pong. Dengan ledakan yang membosankan, pukulan Harvey mengenai dada pendekar berbaju hitam itu dengan keras. PFFT. Pendekar pedang berpakaian hitam itu menyemburkan seteguk darah, dan dia terbang mundur. Setelah terbang lebih dari 30 meter jauhnya, sebelum mendarat, seluruh orang meledak seperti semangka. Pukulan ini tidak hanya membunuh pendekar pedang hitam, tapi meledak. Penonton gempar lagi. Seberapa dahsyat pukulan dari Tuan Harvey ini? Pukulan ini benar-benar meledakkan seseorang? Luar biasa. Ini luar biasa. Hidup Tuan Harvey. Hidup Tuan Harvey. Hidup Tuan Harvey. Semua orang bersorak ketika dia mendapatkannya. Ketakutan yang telah didominasi oleh Tanaka Ichiro dan yang lainnya sekarang menghilang. Xiao Bofu duduk di tanah, menyesuaikan tubuhnya sambil menghela nafas. Saya hanya mendengar tentang kekuatan Tuan Harvey sebelumnya, tetapi ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sungai mendorong ombak depan. Kuat. Masa depan anak ini tidak terbatas. Wu Xiaohui juga menerima hukuman dengan kekaguman. Setelah berbicara, dia mengerutkan kening lagi dan berkata dengan cemas, aku hanya tidak tahu apakah anak ini bisa mengalahkan Ichiro Tanaka. Kekuatan Ichiro Tanaka terlalu kuat, aku khawatir anak ini bukan lawannya. Paman Xiaofu menghela nafas, tapi sekarang, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan Tuan Harvey. Jika Tuan Harvey bukan tandingan Tanaka Ichiro, maka kita hanya bisa pergi ke Huangquan bersama. Hei. Yang lain juga menghela nafas dalam-dalam. Kekhawatiran mereka masih belum berkurang.
Tapi sekarang, mereka tidak punya cara yang lebih baik. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar mereka bisa mengalahkan orang-orang di depan mereka. Ngomong-ngomong, tidakkah menurutmu itu aneh? Tuan Harvey bukan anggota asosiasi seni bela diri, mengapa dia ingin membantu kita? Li Wenshan bertanya dengan tidak jelas. Wajah Xiao Bofu, Wu Xiaohui, dan lainnya juga menunjukkan keraguan. Tuan Harvey adalah teman Presiden Ning, dan dia juga agen Presiden Ning. Dia memiliki Ordo Xuanwu di tangannya. Pada saat ini, Fu Gongcheng, yang berada di samping, menjawab. Harvey adalah teman Presiden Ning. Benarkah? Presiden Ning memberinya semua Xuanwu token? Kualifikasi ini. Xiao Bofu, Wu Xiaohui, dan Li Wenshan menghela nafas, dan menatap Harvey dengan lebih kagum. Pada saat ini, Dong Guota dan yang lainnya jelas tidak menyangka Harvey begitu kuat, dan wajah mereka tenggelam. Tanaka Ichiro juga sedikit mengernyit. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Harvey memang merupakan tahap awal dari alam Vientani. Tapi mengapa kekuatan tempur yang dia keluarkan tidak seperti yang seharusnya dia miliki di dunia ini? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dia tidak terburu-buru untuk melakukannya, tetapi ingin melihat bagaimana kekuatan Harvey. Selama insiden sebenarnya dari anak ini dikonfirmasi, tidak akan terlambat untuk membunuhnya nanti. Baga! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh iblis ini! 6 pendekar pedang berpakaian hitam yang tersisa melihat 3 rekan mereka telah mati satu demi satu, dan mereka sangat marah. Bum bum bum. Suara pedang terdengar, dan 6 pendekar pedang berpakaian hitam mengeluarkan 2 pedang yang mereka bawa pada saat yang sama. Setelah melihat kekuatan Harvey, mereka tidak berani meremehkan Harvey lagi, tetapi mereka asli segera setelah mereka muncul. Wus! 6 pendekar pedang berpakaian hitam begitu cepat sehingga mereka mengeluarkan bayangan dan menyerang ke arah Harvey. Yo, Erdaoliu! Harvey menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, saya harap Anda bisa mengejutkan saya. Dalam sekejap mata, 6 pendekar pedang berpakaian hitam telah mengepung Harvey. Tebasan rumah tangga. Tebasan matahari yang ganas. Tebasan api hantu. Tanpa ragu-ragu, 6 pendekar pedang berpakaian hitam meraung, mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, dan menebas ke arah Harvey Yanger. Desir-desir. 6 orang dan 12 pedang, cahaya dingin berkedip, energi pedang merajalela, dan kekuatan yang meletus sangat kuat. Selain itu, 6 orang ini bekerja sama dengan sangat baik, dan mereka semua adalah 2 pendekar pedang, jadi Harvey memiliki ilusi bahwa dia sepertinya bertarung melawan 12 pendekar pedang. Ledakan. Sebelum pedang itu jatuh, energi pedang yang tajam itu seperti memotong tahu, memotong tanah di sekitar Harvey. Harvey tiba-tiba merasakan kejutan di bawah kakinya, tubuhnya bergoyang, dan dia akan tenggelam. Untuk sementara waktu, langit di atas adalah jaring pedang kematian yang terdiri dari 12 pedang, dan di bawahnya adalah bumi yang runtuh. Semua rute menghindar diblokir secara instan, dan situasinya terlihat sangat berbahaya. 20.000 orang yang hadir melihat pemandangan ini, dan hati mereka tercengang. Anda harus tahu bahwa Xiao Bofu dan Wu Xiaohui gagal menghancurkan pendekar pedang ini sekarang, dan sekarang Harvey sendirian melawan begitu banyak orang, betapa berbahayanya itu sudah terbukti dengan sendirinya. Kakak York, ayo. Tuan Harvey bangun. Bunuh anjing-anjing ini. Tuan Harvey, jika kamu bisa membunuh mereka, adikku akan menghangatkan tempat tidur untukmu. Semua orang yang hadir mulai berteriak keras untuk Harvey. Ayo semangat, darah di hatiku juga ikut tergerak saat ini. Harvey adalah satu-satunya pahlawan di hati mereka. Bab 491. Melihat gerakan pedang yang digunakan orang-orang ini, mungkinkah mereka milik keluarga Miyamoto dari kerajaan Sakura? Pada saat ini, tetua kedua Wu Xiaohui tiba-tiba berseru. Yah, aku baru tahu sekarang. Xiao Bofu mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, meskipun ada banyak gaya, 2 pedang, di negeri Sakura, gerakan 2 pedang, yang dikenal karena dominasi dan keganasannya memang berasal dari Miyamoto. Hanya saja, apa tujuan dari keluarga Miyamoto ini? Aku.
Tidak percaya mereka akan mendukung Donggota tanpa alasan. Mungkinkah mereka memiliki konspirasi? Apakah konspirasi mereka melawan seni bela diri Fujian Selatan kita? Asosiasi atau seluruh asosiasi seni bela diri Shenzhou? Li Wenshan bertanya dengan kaget. Mereka pasti memiliki konspirasi, tetapi saya tidak tahu apa konspirasi mereka. Xiao Bofu mengerutkan kening, sepertinya saya harus berbicara dengan Presiden Ning tentang ini. Pada saat ini, medan perang di jarak. Melihat 12 pedang datang ke arahnya, Harvey hanya tersenyum, tanpa rasa takut, tetapi menginjakkan kaki kanannya ke tanah. Dengan ledakan yang keras, tanah di bawah kakinya langsung runtuh, dan seluruh tubuhnya naik ke langit seperti naga gila yang naik ke langit. Pada saat dia melayang ke udara, dia memutar tinju kanannya dan meledakkannya langsung ke langit. Bang! Ledakan keras. Jaring pedang yang terjalin oleh 12 pedang ini langsung diledakkan. Kekuatan pukulan ini membuat 6 pendekar pedang merasa mati rasa di lengan mereka, dan tubuh mereka sangat terguncang sehingga mereka terbang terbalik. Mengambil keuntungan dari celah ini, Harvey dengan cepat berlari, melompat tinggi, dan menyusul 2 pendekar pedang berpakaian hitam. Segera, Harvey meletakkan tangannya di telapak tangan dan menampar dada mereka dengan keras. Meskipun Harvey tidak memobilisasi ki sejatinya, kedua telapak tangan ini masih sangat mendominasi. Pada saat kedua telapak tangan mengenai, kekuatan fisik yang kejam telah dimobilisasi, dikumpulkan dengan telapak tangan Harvey, dan kemudian meledak dalam sekejap. Kedua pendekar pedang berpakaian hitam tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka dipukul dengan keras di dada. Ah! Kedua pendekar pedang berpakaian hitam itu berteriak, tubuh mereka jatuh, dan mereka jatuh dengan keras. Tanah terlempar keluar dari lubang 2 orang, dada mereka runtuh, mereka memuntahkan beberapa suap darah, dan mereka mati sepenuhnya. Pada saat ini, 4 pendekar pedang berpakaian hitam lainnya telah menstabilkan tubuh mereka, lalu meraung dan bergegas menuju Harvey. Pada saat mendekati Harvey, keempat pendekar pedang berpakaian hitam memutar pinggang dan perut mereka, dan tubuh mereka berputar, seolah berubah menjadi 4 badai pedang tajam, memotong ke arah Harvey dari 4 arah. Saat mereka berputar, kekuatan pedang yang meletus juga lebih kuat. Lembaran marmer di tanah semuanya dipotong-potong, kerikil terciprat, dan asap dan debu berguling. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu jika kamu berubah menjadi gasing yang berputar? Harvey mencibir, dan pada saat keempat pendekar pedang berpakaian hitam meraung seperti badai, dia menginjak tanah dengan 1 kaki. Boom! Dengan suara keras, tanah tenggelam, dan tubuh Harvey terbang langsung ke ketinggian 7 atau 8 meter, menghindari serangan 4 pendekar pedang berpakaian hitam. Keempat pendekar pedang berpakaian hitam tiba-tiba berhenti dan menatap ke langit. Tepat ketika mereka hendak mengayunkan pedang mereka ke langit, Harvey menggerakkan tubuhnya dan jatuh seperti meteor. Ledakan. Bumi bergetar dan tanah hancur. Sebelum semua orang di kejauhan bisa melihat apa yang sedang terjadi, salah satu pendekar pedang berpakaian hitam merasa seperti gunung besar menekan bahunya. Di bahunya ada kaki. KL1K. Suara yang renyah. Ah! Pendekar pedang berpakaian hitam itu berteriak, bahunya hancur. KL1K. Suara bergerak lain terdengar. Pendekar pedang berpakaian hitam itu mengeluarkan jeritan melengking lagi, lututnya patah, dan dia langsung berlutut di tanah. Ini belum berakhir, kekuatan kaki Harvey terlalu menakutkan, dia terus turun, tanah runtuh, dan pendekar pedang hitam jatuh ke tanah. Selain itu, pendekar pedang hitam lainnya di sebelahnya juga sama, dan diinjak oleh kaki Harvey yang lain. Detik berikutnya. Pom-pom. 2 ledakan terdengar. Kedua pendekar pedang berpakaian hitam ini meledak di tanah dan langsung mati. Harvey berdiri dengan mantap di tanah, menatap 2 pendekar pedang berpakaian hitam lainnya, dan tersenyum ringan. Apakah kamu melakukannya sendiri atau aku? 2 pendekar pedang berpakaian hitam yang tersisa segera tercengang. Anda harus tahu bahwa dengan kultivasi dan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika sebuah truk menabrak mereka, tubuh mereka tidak akan rusak dengan cara apapun. Tapi sekarang, kedua pasangan mereka diinjak-injak sampai mati seperti ini. Seberapa menakutkan kekuatan anak ini? Apakah dia monster?
Karena kamu tidak berbicara. Harvey mengangkat sudut mulutnya, kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Suara itu tidak selesai. Suara mendesing. Harvey telah berubah menjadi pita, menembak, dan kemudian menembakkan dua telapak tangan ke arah dua pendekar pedang berpakaian hitam. Pom-pom. Dengan dua ledakan, dua pendekar pedang berpakaian hitam tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan mereka difilmkan menjadi daging cincang dan mati. Sejauh ini, ke-9 pendekar pedang berpakaian hitam telah mati. Ada keributan di antara penonton. 3 menit. Holaye membunuh semua pendekar pedang berpakaian hitam hanya dalam 3 menit. Terlalu menakutkan. Ini sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Mungkinkah Holaye benar-benar seorang Tuhan? Aku takut, kecuali pendekar pedang putih. Siapa yang bisa bertarung melawan Tuan Harvey? Semua orang adalah pemborosan semut bagi Tuan Harvey. Melihat bahwa Harvey membunuh 9 pendekar pedang hitam dengan kecepatan guntur, Xiao Bofu, Wu Shaohui, dan yang lainnya sangat percaya diri. Pada saat ini, ekspresi Tanaka Ichiro dan Dong Guota menjadi lebih serius. Situasi saat ini telah melebihi harapan mereka. Mereka pikir akan sangat mudah untuk mengendalikan asosiasi Minanwu hari ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Harvey akan tiba-tiba keluar? Tanaka Ichiro menatap Harvey dari dekat, hatinya tenggelam. 9 dari bawahan elitnya telah dikorbankan. Kuncinya adalah aku masih belum bisa melihat seberapa kuat anak ini. Pada saat ini, Harvey bertepuk tangan, memandang Ichiro Tanaka dan yang lainnya, dan tersenyum ringan. Mungkinkah ada orang yang bisakah bertarung begitu kuat? Tidak. Hantu tua, tangan berdarah, burung nasar, harimau hitam, macan tutul. Ayo. Bunuh dia. Dong Guota melambaikan tangannya dan memberi perintah. Hantu tua dan 5 tangan berdarah mengerutkan kening, mata mereka penuh ketakutan. Bahkan 9 pendekar pedang berpakaian hitam bukanlah lawan Harvey, jadi peran apa yang bisa mereka mainkan? Tapi mereka mau tidak mau mendengarkan perintah Dong Guota, jadi mereka hanya bisa menggigit peluru dan bergegas menuju Harvey. Kenapa kamu masih di sini untuk mati? Harvey menghela nafas pelan, lalu menyapanya seperti berjalan-jalan di taman. Terkunci. Harvey melangkah keluar dan menampar tangan berdarah yang datang lebih dulu. Terkunci. Harvey mengambil langkah lain, dan telapak tangan kedua mengirim macan tutul terbang. Segera, Harvey terus berjalan ke depan, dan setelah hanya 5 langkah, hantu tua dan 5 tangan berdarah semuanya terbang keluar. Kelimanya jatuh ke tanah, darah memancar dari mulut mereka, dan mata mereka menatap kosong ke langit. Sampai mereka mati, mereka bahkan tidak mengerti mengapa seorang anak laki-laki berusia awal 20-an memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, sehingga mereka langsung terbunuh. Selangkah demi selangkah, bunuh 1 orang. 5 langkah dan 5 telapak tangan, 5 orang mati. Bab 492. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi. Tidak ada yang berbicara lagi, dan seluruh alun-alun sunyi sama sekali. Semua orang diam-diam menatap pemuda kurus dan tinggi di tengah alun-alun, dengan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Belum lama sejak Harvey muncul sampai sekarang. Namun, 5 orang kepercayaan Dong Guota yang paling kuat dan pembantu kuat yang dia temukan telah dihancurkan oleh Harvey sendirian. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan yang begitu kuat benar-benar layak menyandang gelar pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Cina Selatan. Namun, seperti yang kita semua tahu, pertempuran sebenarnya dimulai sekarang. Bagaimanapun, kekuatan Ichiro Tanaka jelas bagi semua orang. Ketika Harvey tidak datang, Ichiro Tanaka menyapu semua orang kuat dari Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan dan Kamar Dagang Wulong, hampir tak terkalahkan. Karena itu, semua orang sangat khawatir, apakah Harvey akan menjadi lawan Tanaka Ichiro? Pop, pop, pop. Pada saat ini, ada sedikit suara langkah kaki di alun-alun yang sunyi. Ichiro Tanaka menginjak bakyak dan berjalan menuju Harvey langkah demi langkah. Pada jarak lebih dari 10 meter dari Harvey, dia berhenti dan menatap Harvey. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan, masih ada ahli di Shenzhou, tidak semuanya sia-sia. Setidaknya, di hati saya,
Anda dapat dianggap sebagai master. Ichiro Tanaka menatap Harvey dengan tenang, dan berkata dengan lembut. Oh. Harvey tersenyum ringan, apakah kamu memujiku? Tentu saja. Ichiro Tanaka mengangguk. Harvey menyipitkan matanya, bahkan jika kamu memujiku, aku akan membunuhmu. Ini Cina, dan saya tidak mengizinkan orang luar membuat masalah di sini. Bunuh aku? Ichiro Tanaka tersenyum aneh. Wah, apakah kamu yakin bisa membunuhku dengan kultivasi dan kekuatanmu saat ini? Kemampuanmu untuk membunuh 9 bawahan elitku memang luar biasa. Namun, basis kultivasi Anda hanya pada tahap awal dari Myriad Realm, dan basis kultivasi saya telah memasuki tahap tengah dari Vientani Realm. Kesenjangan antara kultivasi Anda dan milik saya tidak dapat diisi dalam waktu singkat. Jadi, hari ini, alih-alih menyelamatkan mereka, Anda akan mempertaruhkan nyawa Anda sendiri. Benarkah? Harvey terkekeh. Kalau begitu cobalah dan lihat siapa yang akan mati pada akhirnya. Ichiro Tanaka tersenyum dan tidak berbicara lagi. Dalam hatinya, Harvey sudah mati. Tuan Harvey, nama orang ini adalah Ichiro Tanaka, kekuatannya tidak sederhana, Anda harus khawatir. Xiao Bofu mengingatkan dengan keras. Tuan Harvey, jika Anda kalah, jangan paksakan, dan cepat-cepat melarikan diri dari sini, meninggalkan perbukitan hijau karena takut kehabisan kayu bakar. Wu Xiaohui juga mengingatkan dengan keras. Harvey tidak menoleh ke belakang, hanya tersenyum ringan, dan menjawab, semuanya. Jangan khawatir, dengan saya di sini, orang ini tidak dapat membuat gelombang. Ini. Xiao Bofu, Wu Xiaohui dan yang lainnya saling memandang, wajah mereka penuh ketidakberdayaan, mereka merasa bahwa Harvey terlalu muda dan energik. Tetapi sekarang setelah pertempuran dimulai, mereka tidak mengatakannya. Apalagi, jangan biarkan Harvey terganggu. Pada saat ini, alun-alun itu sunyi lagi. Harvey dan Tanaka Ichiro saling memandang, ekspresi mereka sangat tenang, Gubo tidak terkejut. Setelah hanya selusin detik. Wah! Tiba-tiba, dengan Tanaka Ichiro sebagai pusatnya, paksaan yang kuat dan luas menyebar, dan badai panik menggulung di sekelilingnya. Dan dia sendiri, seperti mata angin, menyapu pasir dan batu, berputar di sekelilingnya dengan cepat. Gemuruh. Bumi dengan radius beberapa ratus meter juga bergetar saat ini. Hanya paksaan dan nafas ini yang membuat semua orang di kejauhan merasakan tekanan yang menyesakkan. Merasakan tekanan dan napas ini, mata Harvey membeku. Terkunci. Harvey menginjak tanah, dan tanah bergetar hebat, dan sebagian runtuh. Segera setelah itu, tekanan dan napas yang mengerikan menyebar dari tubuh Harvey, seperti sungai yang berjatuhan. Aliran udara dipercepat seperti badai. Ledakan. Kedua paksaan mulai bertabrakan dengan keras, seolah-olah dua gunung tak terlihat bertabrakan, membuat suara guntur yang teredam bergulir. Segera, bumi dalam radius 1 kilometer mulai robek, dan retakan yang dalam muncul di tanah, dan retakan itu menjadi semakin lebar, dan bahkan banyak tempat telah runtuh. Semua orang di kejauhan tercengang dan merasa seolah-olah dada mereka dihancurkan oleh sesuatu yang berat. Beberapa orang dengan konstitusi yang buruk bahkan memuntahkan darah secara langsung. Mundur! Mundur! Teriak seseorang. Setelah itu, kerumunan yang sudah mundur beberapa ratus meter terus mundur, dan berhenti setelah mereka mundur ke jarak 1000 meter. Bahkan Xiao Bofu, Wu Xiaohui dan yang lainnya merasa sedikit kewalahan, dan buru-buru mundur 100 meter. Kedua paksaan dan napas itu bertabrakan selama beberapa menit, tetapi tidak ada pemenang. Harvey dan Tanaka Ichiro terkejut pada saat bersamaan. Ichiro Tanaka menatap Harvey dengan ekspresi heran. Dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki di depannya dapat menahan tekanannya dengan kultivasinya di tahap awal alam Vientani. Harvey juga terkejut, sepertinya kekuatan orang ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pikiran kedua orang itu melintas, dan kemudian mereka berteriak keras pada saat bersamaan. Pertempuran. Bang. Ledakan. Keduanya menginjak tanah pada saat yang sama, tanah runtuh menjadi dua lubang, dan kemudian tersapu satu sama lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat bergegas keluar,
Otot dan tulang Harvey telah terpengaruh. Otot-otot di tubuhnya membengkak dan menonjol, dan urat serta pembuluh darahnya menonjol seperti naga bertanduk. Untuk sementara waktu, tubuhnya mulai berlari dengan kecepatan tinggi seperti mesin, memobilisasi aliran kekuatan yang kuat. Dalam sekejap, jarak antara keduanya telah menyempit. Menghunus pedang. Bas. Suara pedang yang tajam bergema. Cahaya dingin yang tajam, seperti pelangi panjang yang menembus matahari, melesat melintasi langit dan langsung menuju dada Harvey. Pedang ini sangat cepat, hampir mencapai puncaknya. Kecuali Xiao Bofu, Wu Shaohui dan Li Wenshan, tiga tetua yang hadir melihat bayangan pedang, tetapi yang lain tidak melihat apa-apa. Namun, Harvey melihat lintasan pedang, jadi ketika pedang itu datang, dia langsung memutar pukulan, menciptakan riak kekuatan dan meledak. Dalam sekejap, tinju dan pedang terbanting bersama. Ledakan. Ada badai petir di tanah, seolah-olah langit runtuh. Menggigit-menggigit. Dengan dua di tengah, lempengan marmer di sekitarnya terbelah secara paksa oleh energi pedang dan dihancurkan oleh angin tinju. Selain itu, tanah di bawah kaki mereka tidak tahan lagi dengan tekanan berat dari keduanya dan mulai runtuh. Kekuatan destruktif itu menakutkan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan yang baru saja ditinju Harvey dan pedang yang diayunkan Ichiro Tanaka. Namun, dalam tatap muka ini, mereka berdua hanya bertengkar, dan mereka tidak saling menyakiti sedikit pun. Melihat bahwa tanah akan runtuh, Harvey dan Tanaka Ichiro saling memandang, lalu menginjak tanah pada saat yang sama, dan mundur ke belakang. Dalam sekejap, keduanya terpental lebih dari 50 meter. Ketika keduanya mendarat dengan mantap, di area yang mereka lawan, sebuah lubang yang dalam dengan diameter lebih dari 20 meter dan kedalaman 5 atau 6 meter muncul di tanah. Selain lubang raksasa ini, ada selokan yang panjangnya lebih dari 20 meter dan lebar setengah meter yang melewati lubang raksasa ini. Bab 493. Melihat adegan ini, semua orang merasa bahwa hati mereka akan melompat keluar. Mengerikan. Keduanya hanyalah monster. Bagaimana mungkin kekuatan penghancur yang mengerikan itu disebabkan oleh tenaga manusia? Selain itu, semua orang juga menemukan bahwa dalam konfrontasi barusan, saya khawatir mereka berdua bahkan tidak menunjukkan 30% dari kekuatan mereka, tetapi hanya menguji satu sama lain. Jika keduanya berperang dengan seluruh kekuatan mereka, seberapa menakutkan kekuatan penghancurnya? Tak terbayangkan. Keduanya hanya berhenti selama kurang dari 10 detik, dan kemudian terus menyerang dan membunuh satu sama lain. Keciut. Dalam sekejap mata, keduanya sudah melewati puluhan meter dan saling mendekat. Tebasan iblis. Ichiro Tanaka menebas ke arah Harvey dengan pedang di satu tangan. Desir. Pedang. Ditebas, angin suram meledak, hantu menangis dan serigala melolong. Banyak orang merasakan sakit kepala yang membelah hanya dengan mendengar suara ini. Dengan suara hantu dan serigala yang melolong, gas pedang berubah menjadi tengkorak hitam dan ungu, dan mereka dihancurkan ke arah Harvey. Sebelum pedang ini jatuh, tanah sudah dipotong dari retakan. Potongan-potongan batu terbang, dan kemudian hancur dalam sekejap. Menghadapi tengkorak yang mengaum dan energi pedang tajam yang menyapu, Harvey tidak takut sama sekali. Matanya seperti listrik, menatap lurus ke depan, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia membanting kakinya ke tanah. Ada ledakan keras, seluruh alun-alun bergetar hebat, batu tulis meledak dan melesat ke segala arah. Segera, Harvey mengangkat lengan kanannya, kekuatannya langsung dimobilisasi, dan riak kekuatan berosilasi, tinjunya mengepal, dan dia langsung menyerang. Ledakan. Dengan satu pukulan, momentumnya seperti kilat, seolah-olah akan menghancurkan gunung dan sungai. Kekuatan arogan dan mendominasi menyebar, langsung memblokir tengkorak bersiul dan energi pedang hancur di depan. Ledakan. Bum bum bum. Suara tabrakan sengit bergema, dan sepertinya beberapa rudal telah meledak di langit dan di tanah. Tengkorak bersiul semuanya hancur, dan energi pedang yang tajam juga terkoyak. Kekuatan kekerasan langsung mengguncang Harvey dan Ichiro Tanaka kembali lagi. Harvey dengan cepat menstabilkan tubuhnya, dan kemudian membanting kakinya, seperti anak panah, dan menembak ke arah Ichiro Tanaka.
Pada saat mendekati Ichiro Tanaka, Harvey melompat, melepaskan pukulan lain, dan membanting Ichiro Tanaka dengan marah. Panjang. Dengan satu pukulan, itu seperti puncak Gunung Tai, dan tanah dengan radius puluhan meter langsung tenggelam lebih dari 10 cm, dan kemudian langsung retak. Kekuatan tirani itu seperti tsunami, dan akan melahap Ichiro Tanaka. Tanaka Ichiro mengerang dengan kimono putih, tapi dia terkoyak oleh gaya tinju ini. Bocah bau, meskipun kekuatanmu sangat kuat, tidak mungkin membunuhku. Dan aku pasti akan bisa membunuhmu. Pada saat ini, dia akan terus meningkatkan kekuatannya, bersiap untuk membunuh Harvey dalam satu gerakan kali ini. Satu pisau mengalir. Beruang yang kejam. Shua. Dengan pedang terpotong, energi pedang hitam dan ungu langsung berubah menjadi beruang raksasa. Aduh. Beruang raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengaum, lalu mengayunkan cakar beruang besar dan menamparnya. Ledakan. Kedua kekuatan bertabrakan dengan liar, seperti langit runtuh. Tanah di bawah kaki Ichiro Tanaka terus runtuh, dan lubang besar muncul. Harvey dikejutkan oleh kekuatan ini dan terbang keluar. Namun, yang mengejutkan Ichiro Tanaka adalah bahwa Harvey tidak terbelah dua oleh pedang ini. Meskipun terlempar, tubuhnya benar-benar tidak terluka dan tidak menderita luka apapun. Sial! Bagaimana fisik anak ini bisa begitu kuat? Tanaka Ichiro kaget, jelas dia tidak menyangka fisik Harvey begitu tirani. Namun, dia tidak berhenti pada titik ini, tetapi tubuhnya melintas seperti badai petir, mengejarnya. Kecepatannya luar biasa cepat. Hanya dalam sekejap, dia melewati 50 atau 60 meter dan mendekati Harvey. Mati! Tanaka Ichiro berteriak, mengepalkan pedang di kedua tangannya, dan mengayunkan beberapa pedang ke arah langit secara berurutan. Satu pisau mengalir. Tornado. Banteng barbar. Harimau hitam. Om. Tubuh pedang bergetar hebat, pedangki seperti pelangi, dan badai pedangki menggulung, mengembun menjadi banteng dan harimau yang ganas, dan menyerang Harvey di udara dengan tren tim ganda. 3 pedang keluar sekaligus, dan pedangki dan kekuatan pedang yang meletus sudah tak terbendung. Ketika semua orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka akan menjadi gila. Lepaskan aku. Belum lama ini, orang ini mampu mengalahkan satu orang dengan satu pedang, tapi sekarang, untuk menghadapi Holaye, dia telah menggunakan 3 pedang sekaligus. Sepertinya itu karena Tuan Harvey membuatnya merasa berbahaya, jadi dia berencana untuk membunuh Tuan Harvey sekaligus. Aku tidak tahu apakah Tuan Harvey bisa menghentikannya. Tuan Harvey, ayolah. Semuanya berpegangan tangan tinju, berteriak keras, tidak dapat mengendalikan dirinya dengan kegembiraan, seolah-olah dia sedang bertarung. Melihat tornado pedangki banteng dan pedangki harimau ganas menyerang dan membunuhnya, mata Harvey membeku, seolah-olah 2 sinar dingin melesat keluar. Dia melemparkan tendangan voli ke udara, mengepalkan tangan kanannya, mengerahkan semua kekuatan fisik yang bisa dikerahkan, dan kemudian meninju. Ledakan. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari pukulan yang barusan dilempar. Dengan satu pukulan, area kecil di sekitarnya sepertinya telah jatuh, membuat suara berderak. Lalu, bom, tornado, banteng, dan harimau hitam bertabrakan dengan tinju Harvey, membuat suara gunung runtuh. Meskipun Ichiro Tanaka adalah yang pertama menyerang, Harvey menjatuhkannya dengan tiba-tiba. Melihat ini, Ichiro Tanaka terkejut dan pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu, pedang lain menebas dengan marah. 3 pedang telah dipotong sekarang, dan sekarang ini adalah pedang keempat, dan pedangki telah meningkat tajam lagi. Harvey tidak menyangka serangan Ichiro Tanaka datang begitu cepat, sehingga tubuhnya menjadi stabil dan terguncang terbang lagi. Itu terbang 50 atau 60 meter, dan hanya mendengar ledakan keras. Harvey langsung menghancurkan lubang di platform tinggi melingkar tidak jauh, dan seluruh orang terkubur di dalamnya. Namun, ini bukan akhir. Tanaka Ichiro mengepalkan pedang panjang di kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan kemudian dengan keras bergerak menuju platform tinggi melingkar tempat Harvey jatuh, dan menebas pedang lagi. Aliran sekali tembak. Pedang Dewa Kematian. Sebuah pedang menebas dengan liar,
membelah bumi, dan platform tinggi melingkar itu seperti kue, dan langsung terbelah dua. Ledakan. Kerikil beterbangan, asap mengepul, dan sosok Harvey sama sekali tidak terlihat. Hah! Ichiro Tanaka menghela nafas panjang, lalu menghentikan serangannya. Beberapa tetes keringat mengalir dari dahinya, dan napasnya sedikit tidak teratur. Sudah 3 tahun, sejak dia memulai magangnya, dia belum pernah menghadapi musuh yang begitu kuat dan sulit, dan dia telah memaksa dirinya untuk melakukan hampir semua aksi Yida Oliu. Namun, menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Harvey, tidak mungkin untuk menghentikan 5 pedang berturut-turut yang dia pukul. Oleh karena itu, anak laki-laki Harvey itu pasti sudah mati. Bab 494. Pada saat ini, tidak ada gerakan di platform tinggi, hanya debu tebal yang bergulir. Semua orang yang hadir tercengang. Mungkinkah Tuan Harvey terbunuh? Seorang pria parubaya menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar. Bagaimana mungkin? Tentu tidak. Siapa Holaye, yang merupakan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Cina Selatan, bagaimana mungkin kalah dari kotoran bangsa Sakura? Benar. Holaye tidak akan dikalahkan, kita harus percaya pada Tuan Harvey. Tetapi jika Tuan Harvey tidak mati, mengapa sekarang tidak ada gerakan sama sekali? Kerumunan mulai berdiskusi. Ada yang khawatir, gugup, curiga, dan marah. Xiao Bofu, Wu Xiaohui dan yang lainnya juga menatap platform tinggi di kejauhan, kepalan tangan mereka terkepal, dan hati mereka berada di tenggorokan. Bagaimanapun, harapan mereka sekarang terletak pada Harvey. Jika Harvey mati, tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Mu Erlene, Qin Hongye, dan Fu Qingzu juga menatap area itu dengan cermat, bibir merah mengerucut, tinju terkepal, jantung mereka berdetak lebih cepat, dan wajah mereka penuh kekhawatiran. Pada saat ini, pusat alun-alun. Tanaka Ichiro melirik ke platform tinggi lagi, dan setelah memastikan bahwa tidak ada gerakan, dia bersiap untuk menarik pedangnya. Tuan Tanaka, pria itu, apa dia benar-benar mati? Tanya Dongguota dengan suara gemetar. Mati. Tanaka Ichiro mengangguk dengan percaya diri dan berkata dengan bangga, sejauh ini, tidak ada yang selamat dari 5 pedangku yang berturut-turut. Oh! Tiba-tiba, sebuah suara datang. Benarkah? Suara lain datang. Apakah kamu yakin? Suara ketiga datang. Mendengar suara itu, Ichiro Tanaka dan Dongguota terkejut dan melihat ke platform tinggi secara bersamaan. Xiao Bofu, Wu Xiaohui dan yang lainnya juga dengan cepat melihat ke atas. Saya melihat bahwa di platform tinggi, di dalam debu tebal yang berangsur-angsur menghilang, sesosok muncul. Ketika debu tebal benar-benar hilang, semua orang bisa melihat sosok itu dengan jelas. Harvey. Tuan Harvey. Mu Erlene, Xiao Bofu dan yang lainnya terkejut sekaligus senang. Crazy Saber juga lega dan berkata sambil tersenyum, saya hanya akan mengatakan, bagaimana saudara York bisa mati dengan mudah, pertempuran dengan Cai Fengyi malam itu sangat sulit, saudara York baik-baik saja. Sekarang saudara York telah menjadi lebih kuat, itu akan lebih sulit. Aku akan baik-baik saja. Jian Hen juga mengangguk, dan sebuah batu besar di hatinya diletakkan. Pada saat ini, Harvey berdiri di platform tinggi, dengan tangan di belakang punggungnya, dengan senyum di wajahnya, dan tidak ada kerusakan di tubuhnya sama sekali. Seolah jurus pamungkas yang baru saja dilakukan Ichiro Tanaka tidak berguna. Harvey tidak mati. Ya Tuhan. Tuan Harvey baik-baik saja dengan serangan semacam ini, bukankah dia terlalu ganas? Dewa, bagaimana mungkin dia bisa mati? Haha. Tuan Harvey layak menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1. Di Cina Selatan, terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Tuan Tanaka, bukankah kau bilang dia sudah mati? Dongguota menatap Ichiro Tanaka dan panik. Awalnya, dia mempercayai kekuatan Tanaka Ichiro, tapi sekarang dia ragu. Bisakah pria dari negeri Sakura ini benar-benar membunuh Harvey? Namun, Ichiro Tanaka tidak menanggapi kata-kata Dongguota, tetapi menatap Harvey, mengerutkan kening bersama. Dia tidak menyangka Harvey bisa menahan 5 pedang berturut-turutnya tanpa terluka. Aku masih meremehkan anak ini.
Harvey memandang Ichiro Tanaka dengan setengah tersenyum. Aku berkata, sobat, tidakkah kamu benar-benar berpikir aku sudah mati? Sejujurnya, itu hanya pemanasan. Tidak masuk akal. Pertarungan barusan begitu sengit, apakah ini hanya pemanasan? Tentu saja, beberapa orang mempercayainya, dan beberapa orang berpikir bahwa Harvey membual. Xiao Tua, apa yang dikatakan anak ini benar? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya barusan? Wu Xiaohui menatap Xiao Bofu dengan heran. Li Wenshan, Fu Gongcheng dan yang lainnya juga memandang Xiao Bofu dengan curiga. Seharusnya itu benar. Xiao Bofu mengangguk dan berkata perlahan, tidakkah kamu menyadari bahwa, mulai sekarang, anak itu telah bertarung melawan Ichiro Tanaka dengan kekuatan fisiknya, dan dia tidak pernah menggunakan kultivasinya. Kekuatan. Hei. Wu Xiaohui menarik napas dalam-dalam, artinya, anak ini tidak hanya mengembangkan keterampilan eksternal yang kuat, tetapi juga keterampilan internal. Itu benar. Xiao Bofu mengangguk, jika saya menebaknya. Benar, anak ini setidaknya menyembunyikan setengah dari kekuatannya. Apa? Tersembunyi setengah dari kekuatannya? Li Wenshan tertegun, dari mana? Anak ini berasal? Mereka semua menelan tenggorokan mereka dan memandang Harvey seperti dewa. Pada saat ini, Ichiro Tanaka mencibir ketika dia mendengar kata-kata Harvey, wah, berhenti bicara besar. Aku tidak membunuhmu sekarang, kamu beruntung. Selanjutnya, Anda kurang beruntung. Suara itu tidak jatuh. Wos! Ichiro Tanaka melintas dan menyerang Harvey secara langsung. Tidak peduli apakah yang dikatakan Harvey barusan benar atau tidak, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sudah dianggap sebagai generasi muda Shenzhou. Jenius. Karena jenius seperti itu bukan dari bangsa Sakura, dia harus dibunuh. Jika tidak, anak ini pasti akan menjadi ancaman besar bagi seni bela diri bangsa Sakura di masa depan. Dalam sekejap mata, Ichiro Tanaka telah mendekati platform tinggi. Tangan pegang pedang panjang itu erat-erat, kerahkan kekuatan terus-menerus, lalu tebas langsung ke arah Harvey. Satu aliran pedang. Naga hitam besar. Om. Suara pedang yang menusuk bergema, seolah-olah akan membuat gendang telinga orang tuli. Kekuatan pedang ini meletus, dibandingkan dengan pedang sebelumnya, kekuatannya telah meningkat beberapa kali, naik. Satu langkah. Pedang itu energi berubah menjadi naga hitam dan ungu dengan energi membunuh dan aura ganas, dan membanting ke arah Harvey. Menghadapi pedang yang mengguncang langit ini, Harvey hanya tersenyum ringan, saat tangan kanan terangkat, ki sejati primordial muncul. Langsung dimobilisasi. King Lei yang lebih padat dan kasar berkumpul di tangan Harvey, seolah-olah dia sedang memegang Tian Lei. Ini, dia. Memperhatikan bahwa King Lei Tanaka Ichiro tampak terkejut dengan energi yang menyebar. Jelas, dia tidak menyangka Harvey benar-benar menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Tidak hanya Tanaka Ichiro yang tercengang, tetapi Dong Guota juga tercengang. Xiao Bofu, Wu Xiaohui, dan lainnya bahkan lebih terpana, tubuhnya bergetar. Semua orang yang hadir menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Memegang guntur dan kilat. Ya Tuhan! Ini benar-benar sarana para dewa. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yang lain hanya menelan tenggorokan mereka, merasa tidak ada yang bisa mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Pada saat ini, Harvey mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk naga banjir hitam ungu yang bergegas ke arahnya. Ledakan guntur. King Lei berkumpul, terkompresi, dan meledak seketika. Ledakan. Guntur meledak, dan guntur biru yang menyebar dengan liar menyapu, langsung menghancurkan naga, merobek energi pedang yang melonjak, dan kemudian menghancurkannya ke arah Tanaka Ichiro sendiri. Di mana King Lei lewat, tanah terbelah dengan retakan hangus. Tidak baik. Mundur. Tanaka Ichiro tampak terkejut, dan matanya menunjukkan kengerian.